Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Allazi alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Para jamaah rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini masih tema derasnya fitnah akhir zaman, jilid ketiga. Bulan kemarin jilid kedua kita bicara tentang fitnah akhir zaman berkaitan dengan tidak tinggal Islam kecuali namanya, tidak tinggal Al-Quran kecuali tulisannya. Masjid-masjid dibangun dengan megah tapi sepi dari hidayah. Ulama pada saat itu adalah makhluk yang paling buruk di kolong langit. Dari mulutnya muncul fitnah, dan fitnah itu kembali kepada diri mereka. Itu saya mereview sedikit untuk mengingatkan tema yang kemarin. Pada malam hari ini, fitnah akhir zaman itu juga berkaitan dengan munculnya pemimpin yang zalim. Jadi semakin tua usia zaman ini, pimpinan-pimpinan itu tidak bertambah baik, tapi banyak yang zalim. Malam ini kita bicara ciri-ciri pemimpin zalim itu, supaya kita terhindar, atau kalau kita pas jadi pemimpin tidak dikategorikan pemimpin yang zalim. Karena zaman ini memang disukai atau tidak semakin buruk. Semakin orang itu melakukan proses kesucian dalam hidupnya, itu semakin tajam punya kepekaan terhadap kondisi zaman. Makanya dulu ada pujangga, sebetulnya ulama mungkin ya, tapi publik menyebut pujangga, Ronggowarsito namanya. Mengatakan zaman akhir itu dengan terminologi zaman edan. Sing ora edan ora kaumanan. Artinya zaman yang buruk. Lah zaman yang buruk yang ditengarai dengan munculnya pemimpin yang zalim itu, yang perlu kita siapkan adalah ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi itu semua. Karena semakin hari semakin menyakitkan kalau kita punya kepekaan. Semakin tidak cocok dengan hati nurani kita. Bahkan semakin menjengkelkan kalau kita saksikan. Nah, dari kondisi itu dibutuhkan ketabahan dan kesabaran. Karena menggenggam keislaman itu pada saat itu, kata Nabi, seperti menggenggam bara api. Kalau dipegang ya panas, kalau dilepas ya tidak panas, tapi kita tergelincir. Baik, para jamaah sekalian, kita mulai. Ciri-ciri pemimpin yang zalim. Banyak sebetulnya, tapi terbatasnya waktu, saya ambil 5 kalau cukup waktunya.
Yang pertama, dikategorikan pemimpin itu zalim kalau dia jahil, bodoh, dan berfatwa tanpa ilmu. Jadi kalau kita bicara pemimpin, jangan asumsi kita itu pemimpin publik saja. Para ulama itu juga pemimpin. Pemimpin publik juga pemimpin. Jadi, pemimpin yang jahil atau bahasa yang halus itu dungu. Kemudian kalau berfatwa tanpa dasar ilmu, itu disebut oleh Nabi dalam riwayat yang sahih. Imam Bukhari meriwayatkan, yang teks hadisnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yakbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu sekaligus dari hambanya. Walakin yakbitul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu itu dengan cara mencabut nyawa para ulama. Jadi pengertiannya, Allah mencabut ilmu itu bukan dari diri kita. Dicabut saja ilmunya kemudian jadi dungu, tidak. Tapi secara alamiah Allah mematikan para ulama. Para ulama satu persatu dipanggil oleh Allah. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika tidak ada satupun para ulama yang tersisa, ketika ulama itu sudah habis, semua sudah diwafatkan oleh Allah, ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Maka manusia mengangkat pemimpin mereka dari kalangan orang-orang yang bodoh. Mengangkat pemimpin tanpa pertimbangan para ulama, tanpa pertimbangan ahli ilmu, maka mereka publik memilih pemimpin yang juhala, yang bodoh. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin. Maka ketika mereka ditanya tentang sesuatu, maka fatwa yang muncul itu adalah fatwa tanpa dasar ilmu. Kebijakannya irasional, tidak masuk akal. Tidak sesuai dengan standar ilmiah, kira-kira begitu. Fadhallu, maka pemimpin itu sesat. Wa adhallu, dan menyesatkan. Ini yang pertama para jamaah sekalian. Jadi kalau bukan pemimpin yang jahil, itu efeknya kembali kepada dirinya, kebodohannya itu pada dirinya, tidak punya side effect kepada orang lain. Tapi kalau yang bodoh itu pemimpin, maka dia sesat pada dirinya, juga menyesatkan pada orang lain, karena dia berfatwa atau membangun kebijakan yang keliru karena kebodohannya itu. Nah, itu berbahaya sekali. Dan pemimpin yang seperti ini dikategorikan pemimpin yang zalim karena sesat dan menyesatkan. Jadi kok begini ya, mungkin seharusnya begini ya, itu kadang-kadang kita bisa meresponnya seperti itu. Gak masuk akal ini. Seperti ini gitu ya. Nah, itu. Ini yang pertama ya, kita berlindung dari pemimpin yang seperti ini, yang sesat pada dirinya juga menyesatkan orang lain. Nauzubillah min dzalik. Kemudian semakin kesini semakin berat. Yang kedua, pemimpin yang jahat dan kejam. Apakah sudah muncul itu
Ya kita analisa dari hadis yang kedua riwayat Ad-Darimi. Rasulullah bersabda, "Ala inna min asratis sa'ah." Ingatlah atau ketahuilah boleh. Salah satu dari alamatul qiyamah, tanda-tanda kiamat itu adalah pertama, anturfa al-asroru, orang yang jahat dijadikan pemimpin. Watu do'al akhyaru, orang yang bijak pilihan dihinakan. Jadi ciri kiamat salah satunya, alamatul kiamat itu banyak sekali. Salah satunya adalah orang yang jahat dijadikan pemimpin, orang yang baik dihinakan. Atau bahasa media sosialnya itu dibully. Jadi zaman kita ini para jamaah sekalian, sangat mungkin penjahat itu disulap menjadi orang baik dicari sekecil apapun kesalahannya sehingga berkesan jahat. Makanya ada istilah buzzer, kemudian ada berita yang hoax, itu bisa memanipulasi kondisi orang baik bisa jadi buruk, orang buruk bisa jadi baik. Nah itu bisa disetting seperti itu. Nah kalau kita tidak punya pengalaman yang kuat terhadap kondisi masyarakat kita, kondisi zaman itu, kita bisa terpancing, ikut tidak suka kepada orang, padahal orang itu baik, atau suka kepada orang, padahal orang itu buruk. Ini penjahat tapi didesain seperti orang yang baik sehingga banyak orang simpatik. Ini baik tapi didesain seperti penjahat sehingga banyak orang yang tidak suka. Maka orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah yang mungkin selamat untuk menentukan pilihan yang tepat, tidak tertipu oleh propaganda di media sosial yang bebas dan apapun ada di situ. Mulai yang baik juga ada, yang setengah baik juga ada, yang buruk, yang jahat, semua ada. Tinggal bagaimana kita memilih dan memilah. Makanya setiap sholat para jamaah sekalian, kita ini selalu minta petunjuk. Ketika imam membaca ihdinas siratal mustaqim, itu kalau bisa ada tekanan, kita memaknai sebagai makmum itu, ya Allah berikan kepada kami petunjuk jalan yang lurus supaya tidak belok-belok. Kalau Allah yang memberikan petunjuk, insya Allah tidak ada yang mampu menyesatkan. Tapi kalau Allah yang menyesatkan, tidak ada yang mampu menyelamatkan. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ini yang kedua, pemimpin yang jahat, yang kebijakannya banyak merugikan publik, tapi masih banyak juga dukungannya. Saya itu baru saja 2 bulan yang lalu diadili jamaah pas ngaji seperti ini ya. Kebetulan ada PowerPoint-nya. Saya ini mengutip data hutang luar negeri. Sumbernya detik.com dan bisa dipertanggungjawabkan. Cuma aku anak salah didik. Saya itu adik ngomong gini. Memang rezim sekarang itu hobinya hutang. Aku adik ngomong ini, sehingga salah. Langsung ada 5 orang bereaksi. Ustadz ngaji-ngaji saja, nggak usah beropini. Yus ngaji Quran hadis itu aja, ngapain bicara politik di masjid? Aku adem panas ya di depan. Gak tahu aku mengalami situasi seperti ini ya. Nah, ini saya sampaikan nanti supaya nggak ada yang protes di sini ya.
Hanya saya minta maaf, Pak, saya minta maaf kalau nyinggung panjenengan. Tapi data ini bisa dipertanggungjawabkan. Gini aja, pengajian saya lanjutkan. Nanti kita bicara setelah pengajian habis sisa. Aku sholat gak khusyuk, tengok diapakno sampai wong-wong pikiran ke macam-macam gitu ya. Akhirnya saya tunggu habis sisa itu, ternyata nggak ada yang datang. Alhamdulillah, aku gak dihadiri lagi gitu. Artinya ternyata kemudian saya memetakan, walaupun orang itu sholat 5 waktu di masjid itu, mungkin secara ideologis tidak seperti yang kita bayangkan. Masih banyak orang-orang yang khusyuk barangkali di masjid itu, tapi dukungan terhadap pemimpin dalam tanda petik yang menurut saya buruk itu masih kuat gitu. Makanya aku hati-hati saya gini ngomong wis gak sembarangan nih. Padahal datanya sudah lengkap, bisa dipertanggungjawabkan. Artinya masih ada mungkin di kalangan umat Islam ini yang menjadi korban media sosial menganggap orang buruk itu baik, orang baik itu buruk. Lah mestinya para ustadz ini juga menyampaikan ini supaya masyarakat Islam itu tidak tertipu oleh propaganda yang membalak-balikkan fakta itu. Yang zalim dianggap tidak zalim, yang baik dianggap zalim, itu kan berbahaya, kan bisa merugikan banyak orang. Ini yang ketiga sekarang para jamaah sekalian. Jadi kategori pemimpin yang zalim itu adalah pemimpin yang suka menunda sholat. Menunda sholat saja disebut zalim, apalagi yang gak sholat sama sekali, kita bisa bayangkan ya. Nabi bersabda, riwayat Imam Muslim, innahu satakunu alaikum umara'un. Pasti suatu saat akan datang, suatu saat kalian akan menemukan umara'un, para pemimpin, yuakhiruna sholat, yang mengakhirkan sholat, an miqatiha, dari waktu yang ditentukan. Jadi dalam kajian hadis itu kategori pemimpin zalim itu adalah suka menunda sholat. Sholat subuh jam 6, sholat asar menjelang maghrib, sholat maghrib menjelang isya. Kenapa sholat itu penting para jamaah sekalian? Kalau dia menghadap Allah saja ditunda, apalagi kebijakan yang dia tegakkan. Karena sholat itu disebut tiang agama. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat, dia menegakkan agama. Waman hadamaha faqad hadamaddin. Dan siapa yang tidak menegakkan sholat, dia merobohkan agama. Agama saja dirobohkan oleh pemimpin ini. Bagaimana ketika menentukan kebijakan? Pasti akan semau gue, semaunya sendiri. Jadi kita bisa mengukur pemimpin yang baik itu dari sholatnya. Apakah dia sholat? Makanya kalau kita bicara peradaban Islam, para jamaah sekalian, para khalifah itu sekaligus imam masjid. Jadi khalifah itu jabatan publiknya, tapi dia punya jabatan dalam agama yaitu imam. Jadi Umar bin Khattab juga jadi imam. Makanya beliau terbunuh ketika mengimami sholat subuh. Nah sekarang ketika kondisi sudah sangat sekuler, sekuler itu memisahkan agama dan negara, maka ada pemimpin publik, ada pemimpin agama. Dalam sejarah peradaban Islam, pemimpin publik sekaligus pemimpin agama. Nah sekarang mungkin sulit, tapi wali kota Surabaya itu pinter ngaji.
nek ngaji genah. Nah itu baik itu. Daripada rokok nggak bisa, sujud keliru. Nah itu kan. Karena ada menteri, tidak saya sebut namanya ya, jadi fitnah. Jadi ada menteri itu ke rumahnya kiai, lalu dipameri anaknya. Pak Menteri, alhamdulillah anak saya ini yang nomor 3 ini sudah hafal Al-Quran 30 juz. Menterinya menjawab, bagus, kurang berapa juz lagi. Jadi anak menteri gak ero nih Al-Quran itu 30 juz. Nah ini kan muskilah ya bahasanya. Kan aneh, bayangkan pemimpin publik di negeri mayoritas muslim seperti ini tidak tahu Al-Quran itu 30 juz. Lalu kita bisa bayangkan bagaimana kebijakannya. Pasti sangat jauh dari nilai-nilai yang diharapkan oleh mayoritas umat Islam ini. Itu mengerikan sekali. Makanya memilih pemimpin itu dalam konteks keberagaman kita itu wajib hukumnya memilih pemimpin muslim, dan haram hukumnya memilih pemimpin non-muslim. Itu bisa diperdebatkan banyak literatur dan memperkuat hukumnya wajib memilih pemimpin muslim. Kenapa? Karena implikasinya kalau pemimpin itu zalim, implikasinya itu daya rusaknya itu luar biasa. Kalau pemimpin itu zalim, sangat cepat daya rusaknya itu. Tapi kalau pemimpin itu yang baik, itu keberkahan yang muncul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baik. Yang keberapa sekarang? Yang keempat ya. Ini ada 5 nanti ya. Yang keempat ini, pemimpin zalim itu bisa ditengarai kalau dia mengambil orang-orang kepercayaannya. Kalau dalam sebuah negara itu kabinetnya itu orang-orang yang jahat. Jadi yang mengambil orang-orang yang pembantu-pembantu pemimpin ini, yang dipilih bukan orang yang baik, orang-orang yang jahat. Itu disindir oleh Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Nabi bersabda, la ya'tiyanna 'alaikum umara'un. Benar-benar akan datang kepada kalian seorang pemimpin yuqarribuna siraron nas. Jadi mengambil orang dekatnya itu orang yang buruk, yang mungkin moralitasnya. Jadi pembantu-pembantu pemimpin itu orang-orang yang buruk. Kemudian Nabi melanjutkan, faman adraka dzalika minhum, maka barang siapa yang mengalami zaman seperti ini, jadi ada pemimpin zalim, pembantu-pembantunya itu kita menengarai ini buruk-buruk semua. Bagaimana kalau kita menghadapi zaman seperti itu? Maka Nabi mengatakan, fala yakunanna 'arifan. Maka kalian jangan mau dijadikan penasehat pemimpin itu. Kalau istilah negeri kita itu apa? Watim presnya. Jadi kalau pemimpin yang zalim kemudian memilih pembantu-pembantu, pejabat-pejabat di bawahnya itu orang-orang yang buruk, pertama jangan mau dijadikan penasehatnya. Kemudian wala surtiyan. Ini mohon maaf ya, saya hanya membacakan saja. Jangan mau jadi polisinya. Mohon maaf kalau ada polisi. Ya, tidak seluruh polisi itu nggak baik ya, yang baik juga banyak.
Kalau sudah seperti itu, jangan mau jabatan ini. Ini saya hanya membacakan. Ini lagi viral seorang ibu yang mengkritisi ngurus SIM sampai 13 kali di Gresik ya. Nah itu. Anak saya itu 8 kali, akhirnya putus asa balik ke Jember. Wis ping 8 di Sidoarjo gak lulus-lulus. Perempuan nangis sampai di sana itu. Nah itu memang terjadi seperti itu. Saya ini juga heran, mohon maaf ya, yang saya alami ini, saya ngalami. Ya bulan ini saya ngalami. Saya kan balik nama mobil saya itu. Mumpung ada pemutihan ya. Tapi karena saya nggak pengalaman, saya pakai makelar. Jadi mati 2 tahun, itu di total itu entek 11 juta. 11 juta, Pak. Terus gak tak protes. Iki sakmene. Terakhir begitu jadi, BPKB-nya masih ditahan. Ini 4 bulan Pak Kodiron baru bisa diambil. Loh Pak, kok gak langsung tak saono kae? Nek langsung ini nambah lagi 500 Pak Kodiron. Aku langsung teng. Gak 500 ya, aku mikir itu. Ci angele urip. Itu saya alami. Sekarang. Akhirnya wis Pak sak karep sampean Pak, masih gak sampean jogok sak karep sampean wis. Bingung aku. Wong wis entek sakmono sik kurang 500. Wis tak jarno ae. Mbok kapan dijogok. Niki ana apa Pak dipundhut apa mboten wis gak Pak wis. Sesuk tak kekno sak mobil-mobil nang makelar iki saya kan. Hidup ini ya ini kenapa hidup itu begitu sulit ini para jamaah. Kenapa? Karena ada kebijakan memang yang jauh dari narasi keadilan. Sulit hidup di negeri yang mayoritas Muslim ini. Kenapa hidup itu kok sulit sekali? Itu yang punya duit cek sulit, dan sing nggak punya duit. Nah itu ya. Makanya banyak istighfar ini zaman ini. Jadi mohon maaf. Jadi kalau bisa zaman itu kata Nabi wala surtiyan. Jangan mau jadi syurtoh. Syurtoh itu polisi. Yang ketiga wala jabian. Jangan mau menjadi penarik pajak. Padahal pegawai pajak itu rata-rata aktivis. Saya baru mantu 2 bulan yang lalu, besan saya itu pegawai pajak. Wah kena hati sih kira. Ya ini maknanya hati-hati. Kalau kita bicara keterangan hadis ini, jadilah hati-hati ketika jadi penasehat presiden, ketika jadi polisi, ketika jadi penarik pajak, hati-hati. Di akhir zaman itu hati-hati gitu. Ketika di situasi seperti itu. Kemudian yang keempat, wala khazinan. Dan jangan mau jadi bendahara, menteri keuangan. Maksudnya hati-hati ketika pegang uang dalam kondisi zaman seperti itu. Karena banyak fitnahnya itu tadi. Nah ini ya. Terus tadi apa terusan Pak? Kan mau pertanyaan. Ini gak oleh. Tadi apa terusan? Ya tetap, tapi yang hati-hati. Jangan sampai terperosok ke dalam dosa. Gitu ya. Karena peluang-peluang yang disebut oleh Nabi itu adalah peluang-peluang orang yang peluang untuk mudah melakukan penyimpangan dalam tanda petik. Maka hati-hati.
Saya menjumpai juga pegawai-pegawai ini yang baik, yang jujur. Saya punya tetangga di mertua saya itu di Rungkut, ada seorang polisi yang rumahnya di gang, depan gang mertua saya. Di gang sempit, mobil nggak bisa masuk. Kalau jamaah pasti 5 waktu kalau di rumah, dan hidupnya sangat sederhana. Tapi anak-anaknya semua sukses. Iki polisi teladan nih menurut saya. Ada juga yang bukan, kita nggak boleh mengeneralisasi bahwa pegawai-pegawai ini buruk, itu ada yang baik. Nah itu. Baik, yang kelima, yang terakhir. Ini tambah jeru ini ceritanya. Pemimpin zalim itu Nabi menyebut dengan judul pemimpin yang berhati setan. Naudzubillah min dzalik. Kata Nabi begini dalam hadis riwayat Imam Muslim, yakunu ba'di a'immatun. Sepeninggalku kelak akan muncul seorang pemimpin. Pertama, la yahtaduna bihudaya. Pertama, mereka tidak mengikuti petunjuk. Yang kedua, wala yastannuna bisunnati, dan mereka tidak melaksanakan sunnah-sunnahku. Wasayakumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin. Mereka atau di antara mereka akan ada orang-orang yang mempunyai hati seperti syaitan. Hatinya setan, sangat buruk ini. Fi jusmani insi, padahal fisiknya ini manusia. Akan ada seorang pemimpin yang fisiknya ini manusia, tapi hatinya setan. Maka dia sangat tega terhadap rakyatnya. Sampai kalau baca buku putih tentang kasus Tanjung Priok, para jamaah sekalian, itu mengerikan. Yang korbannya salah satunya namanya Amir Biki itu. Waktu itu panglimanya itu Jenderal LB Murdani. Jadi umat Islam diberontong, Pak. Datanya itu yang mati sampai 3.000. Setelah mati itu dikumpulkan dengan apa Pak? Untuk ngangkut bulldozer. Dikumpulkan pakai bulldozer, ditarik di truk jomplangan yang angkat pasir itu. Kemudian di bawah kemana? Malam itu mobil pemadam kebakaran menyapu bersih aspal, bersih. Besok sorenya LB Murdani sudah ada di situ pondok. Di Pondok Asem Bagus. Ketemu seorang kiai, seakan-akan tidak ada beban. Dan korbannya selalu umat Islam. Itu saya baca itu. Dan saya punya kawan namanya Sarjo, asli Tanjung Priok. Waktu itu dia masih SMP kelas 2. Aku menyaksikan Pak Kudir. Aku menyaksikan berangkang di selokan, dan saya tahu yang ditembak itu saya tahu. Saya ngintip dari selokan. Termasuk paman saya. Ini mengerikan. Jadi pemimpin yang berhati setan itu ukuran nyawa itu tidak menjadi pertimbangan. Berapa ratus korbannya itu biasa. Makanya memberondong rakyatnya sendiri itu biasa. Itu muncul di akhir zaman. Bayangkan Pak, yang di depan mata kita kasus sepak bola di Malang.
Bagaimana ceritanya itu? Berapa korbannya itu? Anak-anak bangsa dikorbankan. Dan konon katanya itu by design. Jadi nyawa jadi murah sekali kalau kita berhadapan dengan pemimpin yang zalim. Yang sampai Nabi menyebut fisiknya manusia tapi hatinya setan. Raja tega. Nyawa tidak menjadi pertimbangan. Padahal kalau kita membaca riwayat, siapa yang membunuh satu orang saja sama dengan membunuh seluruh manusia di muka bumi. Itu sahih hadisnya. Jadi hati-hati dengan pembunuhan. Sama dengan membunuh seluruh manusia. Dan itu kita saksikan. Gaya kepemimpinan itu di negeri kita yang mayoritas muslim itu. Makanya ada kritik yang menggelitik di media sosial. Jangan jauh-jauh mikir impeachment presiden, membubarkan Al-Zaitun aja nggak bisa gitu. Jadi jauh, jadi kezaliman itu berlapis-lapis. Itu contoh Al-Zaitun itu kan kuat sekali, nggak tersentuh. Itu berarti siapa yang melindungi itu? Nggak mungkin orang yang tidak zalim melindungi Al-Zaitun. Berarti kezaliman itu sangat kuat. Indikatornya apa? Az-Zaitun tidak bisa tersentuh. Berarti kantong-kantong kezaliman itu kuat sekali. Dan saya yakin nggak tersentuh. Karena saya sedikit tahu cara rekrutmennya, bagaimana itu. Baik, para jamaah sekalian rahimakumullah. Lalu kalau kita mendapati pemimpin yang zalim itu nyata-nyata menurut para ulama yang masih siqah bahwa ini zalim, lalu apa yang kita lakukan? Apakah kita diam saja atau bagaimana? Dalam syariat Islam atau dalam teori politik Islam, misalnya ada kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah itu, saya ngajari itu kebetulan tentang politik Islam. Bagaimana kalau kita mendapati pemimpin yang zalim? Yang pertama, ada kewajiban untuk menasehati. Pertama ini, dinasehati. Karena kita terikat, kata Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, ad-dinu an-nasihah. Agama itu nasihat. Lah kalau ada pemimpin yang zalim, ya dinasehati. Caranya gimana? Ya banyak riwayat, ada yang mengatakan di BCI. Akhirnya BCI rono ya apa direken? Gak dikenal ya. Misalnya saya datang ke Jakarta mau BCI misalnya, ya nggak bisa nyampe. Maka BCI itu maknanya luas. Ya bisa dengan membuat surat terbuka, dengan melakukan statement. Sekarang kan masyarakat itu kan begini, kebobrokan itu tidak, misalnya jalan rusak misalnya, itu nggak akan dibangun kecuali diviralkan aja. Jalan ini, Sambung Rejo ini. Jadi jalan ke rumah saya itu sering mobil guling, saking sempitnya. Diviralkan sama teman-teman. Seminggu di aspal. Jadi sekarang gayanya itu diviralkan. Nah ini menasehati itu bisa dalam bentuk memviralkan kejadian-kejadian yang dianggap ini tidak adil, ini merugikan rakyat, ini zalim terhadap rakyat, bisa diviralkan supaya penguasa memperhatikan. Kemudian hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi bersabda, afdalul jihad, jihad yang paling afdal, yang paling hebat adalah kalimatul adlin atau kalimatul haq. Ada dua versi hadisnya. Adalah perkataan yang adil. Inda sultanin jair, di depan penguasa yang zalim atau penguasa yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat. Nah itu kalau berani, ya resikonya kan. Makanya butuh orang-orang yang punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran itu, baik secara lisan maupun tulisan.
Nah, kalau nggak ada yang berani, ya nanti kalau nggak ada yang berani menyuarakan itu, dikhawatirkan bahwa kebijakan yang salah itu dipersepsikan kebijakan yang benar. Maka sesat dan menyesatkan tadi. Harus ada komponen masyarakat yang berani mengkritik rezim kalau dinilai itu tidak tepat. Ya bukan hanya rezim saja, ya seluruh pemimpin. Nah, kalau dinasihati nggak kena, gimana kira-kira? Bagaimana syariat Islam, terutama dalam teori politik Islam, gimana itu? Sudah zalim, dinasihati nggak bisa, daya rusaknya semakin meluas, semakin masif. Gimana syariat Islam? Maka kalau dalam istilah politik, dalam istilah demokrasi, itu di impeachment. Boleh, ada landasannya. Artinya diganti itu ada landasannya. Dalam teori politik Islam ada. Pemimpin yang zalim bisa diganti supaya kezalimannya tidak meluas. Itu alasannya. Karena dalam kaidah usul fikih akan mengurangi mudzarat yang lebih besar. Kaidahnya begitu. Cuma sapa wani wis kadung kuat. DPR ya wani ya kira-kira. Ya kalau nggak ada yang berani ya nanti Pak Mul lah ke Jakarta sendirian. Tak dampingi gitu. Nah ini yang terakhir para jamaah sekalian. Tapi yang paling baik adalah ketika tidak bisa dinasihati, itu tadi yang ketiga sebetulnya, diganti secara konstitusional. Kalau diganti dengan konstitusional pemilu misalnya, nggak bisa, tetap zalim, nggak di impeachment tadi. Itu dalam kaidah teori-teori politik Islam boleh seperti itu. Para jamaah ini yang bisa saya sampaikan, tapi kita berharap mudah-mudahan tidak ada kezaliman dalam kehidupan kita ini. Semakin kesini nanti semakin ada perubahan, itu harapan kita. Tapi pesan-pesan ini adalah kita disuruh mempersiapkan oleh Nabi supaya sabar dan tabah kalau menghadapi kondisi yang tidak kita inginkan seperti itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.